jemaah Jumat Rasulullah. Kita sebagai hamba, apapun kondisi dan keadaan kita, selalulah berusaha memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas apa saja yang diberikan Allah dalam kehidupan kita, dan senantiasa kita berusaha agar dalam hidup ini selalu kita pastikan kehidupan kita berjalan di atas seluruh apa yang disukai Allah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan hari ini kita hamba tidak akan datangkan kesuksesan dalam kehidupan kita, tidak datang kemuliaan dalam kehidupan kita, tidak akan datang keberuntungan dalam kehidupan kita, kecuali memastikan diri kita, kehidupan kita berjalan di atas ketaatan, di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalau barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka sungguh kami berikan kepada mereka keberuntungan yang agung. Semoga kita semua diberikan kemudahan, diberikan taufik untuk senantiasa taat kepada Allah di akhir hayat kita. Senantiasa di hari Jumat yang mulia khususnya kita bersolawat ke atas junjungan kita yang mulia dan kita yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua berhati sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah. Di antara sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan hari ini, kita manusia Allah jadikan sebagai makhluk yang paling sempurna. Allah jadikan kita manusia makhluk yang terbaik. Bahkan hari ini yang mulia Allah akan derajat kita sebagai makhluk yang paling Hadis tentang hadis Allah telah ceritakan dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah ciptakan manusia dengan penciptaan yang paling sempurna, penciptaan yang paling terbaik. Hadis masyaallah muslimin yang rahimahullah. Dikarenakan kita manusia ini, Allah telah angkat derajatnya. Allah telah menetapkan kita di makhluk yang paling mulia. Sebab itu hari ini Allah telah menunjukkan dalam diri kita begitu banyak kelebihan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah menceritakan secara khusus kelebihan yang ada dalam diri setiap kita. Dengan sebab kelebihan itu hari ini Allah layakkan kita menjadi makhluk yang mulia derajatnya. Hadis yang dimuliakan Allah di dalam kitab Ihya Ulumuddin telah dinukil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Arba'atun jawahirullah fi jismi bani Adam." Sungguh kata Nabi telah Allah diberikan 4 dunia yang begitu berharga dalam diri setiap anak Adam, dalam diri setiap manusia. Kata Nabi, mutiara ini harus senantiasa dijaga, dipelihara, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang.
karena ada selalu 4 perkara yang akan berusaha merusaknya dalam diri kita. Ada 4 perkara yang senantiasa berusaha menghilangkannya dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi memberitahu dalam diri kita ada mutiara berharga yang menjadikan supaya kita ini layak derajatnya diangkat menjadi makhluk yang mulia. Tanpa ini hadirin, justru kita akan menjadi makhluk yang mulia. Maka Nabi mengingatkan, mutiara ini harus dijaga. Jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Sebab bila dia hilang, maka hadirin kita akan jatuh menjadi makhluk yang paling mulia. Apa manusia yang dilakukan? Amal jawahir wal amal wal din wal hayat wal amal salih. Yang pertama adalah berjalan dalam diri kita, dalam diri setiap manusia adalah akal. Hadirin yang mulia, akal ini adalah ciptaan Allah yang sangat istimewa, yang Allah hanya berikan kepada kita saja. Maka Allah berikan kepada manusia saja. Begitu istimewa akal ini. Dulu bagi Nabiullah Adam alaihissalam, awal setelah diciptakan hari ini dihadapkan kepada manusia yang Islam Allah alaihi. Hadirin pertama, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan begitu banyak hal kepada Nabi Adam sehingga dia daripada makhluk Allah yang lain sekarang. Allah ciptakan ini hadirin dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam akulah begitu banyak hal. Thumma 'aradahum, kemudian Nabi Adam alaihissalam diperintah untuk menyebutkan semua itu di hadapan para malaikat. Hal ini dengan akal yang begitu banyak pengetahuan Allah isi di dalamnya, maka layak Nabi Adam alaihissalam diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akal ini yang mulia, manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bisa mengetahui mana yang layak untuk dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Jika dia hadirin dengan akal ini manusia, kalau dia gunakan dengan baik, maka dia punya harga yang tinggi, maka dia akan sampai mahal. Hadirin, dalam perusahaan saya, ada satu orang yang bekerja dengan akalnya, ada satu orang lagi dia bekerja sekadar hanya dengan tenaganya saja. Mana yang biasanya harganya diberi bayar lebih mahal? Pengalaman hidup telah membuktikan hadirin, orang yang bekerja dalam satu perusahaan apapun, bila dia gunakan akalnya, yang digunakan akalnya, pastilah harganya, nilainya lebih mahal ketimbang orang yang hanya bekerja dengan tenaganya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini bukti yang nyata bahwa akal yang Allah letakkan dalam diri kita benarnya adalah mutiara yang berharga. Bila kita gunakan, kita akan sampai kepada derajat sebagai makhluk yang mulia. Akan tetapi hadirin, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa ada hal yang bisa merusak akal manusia. Ada hal yang bisa bahkan menghilangkan akal dalam diri manusia. Apa itu? Nabi bersabda, "Fal ghadabu yushirul aql." Sifat amarah yang berlebihan, emosi, dapat menghilangkan akal dalam diri manusia.
Hadirin yang dimuliakan Allah, seseorang yang begitu mudah dia marah, begitu mudahnya dia emosi, hadirin, amarah yang tidak terkendali, maka biasanya apa yang dia buat, yang dia katakan, yang dia lakukan pasti keluar dari akal sehatnya, sehingga akhirnya hati ini seringkali berakibat buruk, baik bukan hanya untuk kita orang, sehingga hati yang mudah yang berakibat buruk yang datang, sehingga akibat dia jauh dari kemuliaan yang baik. Siapa pernah mengingatkan akan menjaga akal ini dengan mengendalikan emosi, amarah yang ada dalam diri setiap kita. Emosi, amarah ini sifat yang semua kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati ini jaga sifat amarah dalam diri kita, jangan sampai mendominasi, jangan sampai dia lebih tinggi daripada akal kita. Hati masyarakat muslimin yang Jumat rahimahullah. Kemudian mutiara yang kedua, Allah telah titipkan dalam diri kita yang mesti kita pahami, sebab ini merupakan hal yang bisa mengangkat derajat kita menjadi makhluk yang mulia. Kata Nabi Ad-Din, yakni agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang yang menggunakan akalnya dengan baik, dia berpikir dengan bagus, maka pasti dia akan sampai kepada agama yang hak, dinul Islam. Hadirin, agama Islam adalah satu-satunya jalan yang Allah tawarkan kepada kita manusia untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang beruntung kehidupannya. Hadirin, kalau hari ini di antara kita, di antara manusia, dia yakin bahwa agama Islam didatangkan untuk kita jadi orang yang sukses, berarti dia belum lagi menggunakan akalnya dengan baik. Jika Allah banyak mengingatkan dalam ayat apakah kamu tidak menggunakan akal? Apakah kamu tidak berpikir apa? Sebab akal, sebab pikir yang digunakan dengan baik akan mengantarkan seseorang kepada agama yang hak, yakni dinul Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ada hal yang bisa merusak agama dalam diri seseorang. Ada hal yang bisa menghilangkan bahkan agama dalam diri seseorang. Apa itu? Kata Nabi, wal hasadu yuzhidu din. Sifat hasad, iri, dengki, lambat laun akan bisa merusak kualitas agama seseorang. Sifat iri, dengki, hasad ini lambat laun bahkan bisa menghilangkan hakikat agama dalam diri seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang punya sifat dengki biasanya dia akan mudah terkeluar dari ragu-ragu agama. Apa sebab? Karena orang yang punya sifat dengki, iri, hati, dia akan mudah menghalalkan segala macam cara demi mencapai tujuannya. Maka sifat hasad ini harus dihindarkan dalam diri kita supaya kualitas agama kita hari demi hari akan terjaga. Hadirin masyarakat muslimin jemaah Jumat rahimahullah. Kemudian mutiara yang ketiga yang Nabi sebutkan ada dalam diri setiap kita merupakan hal yang bisa menjadikan kita layak menjadi makhluk yang mulia. Kata Nabi, al-haya, yakni sifat malu. Hadirin yang dimuliakan Allah, sifat malu ini adalah merupakan sifat yang fitrah ada dalam diri setiap manusia. Minimal malu yang paling kecil ini
Manusia malu mempertontonkan auratnya di hadapan orang lain. Itu lima malu yang dimiliki secara fitrah. Dan malu yang paling tinggi adanya adalah malu yang berdasarkan keimanan kepada Allah. Yakni malu ketika dia melihat dirinya melangkah menuju maksiatnya yang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang malu kalau apa-apa yang dia buat mendekati hal yang dibenci oleh Allah. Ini malu yang akan mengangkat derajat manusia menjadi malu yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah, akan tetapi kami mengatakan malu ini akan hilang. Malu ini akan rusak bila di dalam diri kita ada sifat tamak. Kata Nabi Muhammad yuzilul hayat. Sifat tamak, serakah, ini lambat laun akan merusak rasa malu dalam diri seseorang. Apa sebab ini? Orang yang punya sifat serakah, dia rela menghalalkan segala macam perkara bagi tujuannya. Tidak peduli dia ini, walaupun harus menggunakan dirinya bagi orang lain senang. Tidak peduli dia ini harus menjilat orang lain yang menjadi maksudnya tercapai. Kalaulah seperti inilah sifat hadirin, maka malu akan hilang dan dia akan rendah punya derajat di sisi makhluk, apalagi umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari ini terakhir kami menyebutkan mutiara yang Allah titipkan dalam diri kita. Yang paling tinggi ada dalam diri setiap kita. Apa itu? Kata Nabi al-amal salih dan amal-amal salih. Hadirin yang dimuliakan Allah, amal-amal saleh yang kita buat ini adalah cara agar kita diangkat menjadi orang yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan amal saleh ini, kehidupan kita akan dimuliakan Allah, kehidupan kita akan diperbaiki Allah, kehidupan kita akan menjadi orang yang beruntung. Akan tetapi hadirin yang mengingatkan, ada hal yang bisa merusak, bahkan menghilangkan nilai pahala dari amal-amal saleh yang kita usahakan. Beramal juga, tetapi bila kita tidak menjaganya, amal ini akan menjadi sia-sia. Apa yang bisa menjadikan dia rusak? Kata Nabi, wal ghibatu yuzilul a'mal salih. Perbuatan ghibah, membicarakan aib orang lain, menceritakan keburukan orang lain, akan bisa merusak, bahkan menghilangkan nilai pahala amal yang sudah diupayakan dengan susah payah. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Allah. Inilah keempat mutiara yang begitu berharga yang telah Nabi sebutkan agar senantiasa dijaga, dipelihara, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Karena inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat derajat kita manusia sebagai makhluk yang mulia. Sebagai kesimpulan hadirin yang mulia, pertama yang menyebabkan akal menjadi rusak adalah amarah. Yang menyebabkan agama menjadi hilang adalah sifat hasad. Yang menjadikan hilangnya rasa malu adalah sifat tamak serakah. Dan yang terakhir ini, yang akan bisa menghilangkan amal-amal kita nilai pahalanya adalah perbuatan ghibah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat kepada kita semua, menjadi bahan inspirasi kepada kita agar senantiasa berhati-hati dengan mutiara yang ada dalam diri setiap kita yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita jaga. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik untuk kita senantiasa menjadi orang-orang yang diridhoi Allah. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana